Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil di hari ini yang disiarkan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Semoga lewat perjumpaan kita di hari ini, kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan semua aman dalam lindungan Tuhan. Kita di hari ini akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membuka, kita baca dari firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di hari ini. Atas perkenaanmu kami boleh berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil. Dan lewat siaran ini, kami hendak mendengarkan kembali bagian firman-Mu. Kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mengundang kuasa Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, agar kami dapat memahami apa maksud firman-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami karena dalam siaran di hari ini, firman Tuhan hendak disampaikan. Amin. Pemirsa, kita di saat ini akan membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini yang terambil dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 13, dan kita akan baca pada ayat yang ketiga. Sekali lagi, kitab 1 Korintus pasal 13, kita akan baca pada ayat yang ketiga. Saya akan membaca, Bapak Ibu akan melihat dalam Alkitab masing-masing, tapi juga yang sedang berada di jalan akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang saya baca di saat ini. Judul pembacaan adalah kasih. Pada ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk memahami apa maksud firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, tema bagi kita yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, lewat pembacaan ini adalah kasih. Dan tema ini juga akan mengantarkan kita untuk memahami maksud firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tapi juga kepada kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persekutuan yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan yang kita baca di hari ini adalah bacaan yang seringkali kita baca, yang seringkali kita dengarkan tentang penjelasannya, karena ini menjelaskan tentang kasih. Nah, bacaan ini menjelaskan mengenai kasih yang sudah sangat diketahui oleh kita semua, yang bukan baru saja kita mendengarkan. Namun, pertanyaan bagi kita di hari ini, bahwa sekalipun kita seringkali mendengarkan bagian ini, dan sekalipun kita seringkali ingin melakukannya, namun pertanyaan bagi kita di hari ini lewat pembacaan ini adalah, apakah kita semua orang Kristen sudah mewujudkan kasih dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita sudah mewujudkan kasih dalam kehidupan kita setiap hari? Nah, pertanyaan ini mengoreksi kita. Maka di saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita diajak oleh Rasul Paulus pada saat ini untuk melihat bersama-sama, untuk belajar lagi dari bacaan ini tentang kasih. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi kita di hari ini? Saudaraku dimanapun Anda berada, Rasul Paulus pada saat ini hendak menyampaikan kepada kita, hendak menyampaikan kepada jemaat di Korintus, tapi juga kita, bahwa kasih harus menjadi fondasi iman orang Kristen.
Kasih harus menjadi fondasi iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita dengan menebus setiap dosa, walaupun sampai dia hadir sebagai manusia dalam Yesus Kristus, menerima setiap aniaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, mari kita lihat pada ayat yang ketiga dari pembacaan kita di hari ini. Nah, pada ayat yang ketiga disebutkan di sini, Paulus mengatakan bahwa hidup ini tidak berguna sama sekali. Hidup ini tidak ada manfaatnya sama sekali jika kita tidak punya kasih. Kasih satu kata yang menjadi dasar perenungan kita. Jadi meskipun saudara-saudara dimanapun Anda berada, meskipun kita memberi diri, memberikan tubuh untuk dibakar pun, Rasul Paulus mengatakan demikian dalam bagian ini. Bagian firman Tuhan di hari ini. Meskipun memberikan tubuh untuk dibakar pun, ketika tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya sama sekali. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita lagi di hari ini. Bagaimana mungkin kita sudah memberikan yang kita punya, semua yang kita miliki, segala yang ada pada diri kita, tapi semuanya itu belum benar di mata Tuhan, karena kita tidak menunjukkan kasih yang Allah di dalam Yesus Kristus telah menunjukkannya kepada kita. Kita belum meletakkan fondasi dasar hidup kita, yaitu kasih dalam hidup kita. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat 3 di hari ini bagi kita? Ayat 3 dalam bagian firman Tuhan ini hendak menjelaskan bagi kita bahwa pemberian itu tidak hanya sekedar memberi. Pemberian itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi harus dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Artinya bahwa kalau kita mau memberi, seharusnya kita menyadari bahwa kita sebenarnya sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang dengan dalam memberi, yang pemberian kita merupakan perpanjangan tangan Allah lewat kita kepada orang lain, dan akan menjadi sesuatu yang berguna. Nah, itu berarti sesungguhnya kita pun tidak memiliki apa-apa, sehingga kita tidak punya hak untuk menyatakan bahwa kita sebagai penolong. Nah, yang ditekankan bagi kita di hari ini bahwa kita hanya sebagai alatnya. Kita bukan penolong di dalam dunia ini, karena kita ini alatnya untuk menolong. Dan juga kita dituntut untuk mewujudkan setiap tindakan yang menggambarkan kasih yang ada di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh itu dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan sebagainya. Kita dituntut untuk menggambarkan setiap tindakan itu dalam kehidupan kita, sebagai bentuk bahwa kita percaya dan mengasihi Allah. Sudahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Saudaraku, dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai persoalan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan kasih itu dengan baik dan benar? Rasul Paulus menekankan akan hal itu, karena melakukan hal-hal ini tidaklah mudah, namun sudah menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen yang telah belajar dari kasih Allah. Kasih Allah yang tidak terbatas. Itu yang harus menjadi dasar fondasi hidup kita di dalam dunia. Sehingga kehidupan kita akan berguna. Mari lewat perenungan di hari ini, kita diajak untuk menjadikan hidup kita seutuhnya menjadi alatnya Allah. Supaya kita pun telah menunjukkan pemberian yang benar di hadapannya. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa mengakhiri perenungan kita di saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sumber segala berkat. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kami. Dan di hari ini lewat perjumpaan yang indah, lewat siaran Tabura Injil, kami boleh belajar dari firman-Mu. Ketika hamba-Mu berhenti menyatakan firman-Mu, kami memohon kehendak-Mu bagi kami. Lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ketika kami ada dalam berbagai pergumulan hidup yang ada di dalam dunia ini, Bapa mampukan kami untuk menyatakan kuasa kasih-Mu dalam hidup kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan kami, bahkan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa di hari ini Bapa di surga, menyerahkan setiap para pendengar Tabura Injil yang hari ini juga telah mendengarkan firman Tuhan. Di mana saja mereka berada ketika mereka tertidur, ataupun berdiri atau berada di jalan, di mana saja mereka berada, firman Tuhan menjadi bagian menguatkan iman percaya mereka. Untuk terus meletakkan dasar kasih sebagai fondasi dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap mereka yang hari ini mendengarkan firman dalam kehidupan kesehatan yang tidak sehat, dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Tuhan menolong dengan cara Tuhan sendiri. Wujud nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi kelas Siapan Selatan yang terus dengan bersama lewat siaran Tabura Injil menyiarkan setiap firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kru yang terus bekerja, yang terus menyiarkan siaran ini. Tuhan memberkati. Biarlah kami terus mempraktekkan kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kami dan menjadikan kasih menjadi dasar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Tuhan, sekiranya Engkau berkehendak bagi kami di hari ini, maka kami memohon pengampunan yang datang daripada-Mu. Suci kuduskan layakan kami dan jadikanlah kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah kehidupan perkembangan zaman ini. Ini doa kami Bapa, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, kita lewat siaran di hari ini kita telah mendengarkan siaran Tabura Injil, yaitu firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan setiap hari lewat channel YouTube Kelas Siapan Selatan. Shalom.